Wanita tercantik di Italia diseret keluar oleh banyak orang. Mereka merobek pakaiannya dan memukulinya di jalan. Para pria hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Mereka berdiri di samping dan hanya menonton. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengeluarkan gunting. Lalu mereka memotong rambut pirang Malena. Mereka memotong semua rambut pirangnya dan menginjak-injaknya. Malena yang terluka merangkak di tanah dan menahan rasa sakit. Setelah dia akhirnya berhasil berdiri, dia harus menghadapi tatapan dingin dari orang di sekitarnya. Hatinya hancur karena kejadian ini, dan dia benar-benar putus asa. Malena berteriak histeris di hadapan semua orang. Namun, tidak ada yang menyesali perbuatannya. Tanpa ragu-ragu, mereka melontarkan kata-kata kasar untuk mengusir Malena. Tidak lama kemudian, Malena menaiki kereta dan meninggalkan tempat yang menyimpan banyak kesedihan ini. Kemana dia pergi? Sementara itu, kota kecil ini tidak terpengaruh sedikit pun atas kepergiannya. Dia seperti tidak pernah ada di kota itu. Suami Malena yang seharusnya tewas dalam peperangan tiba-tiba kembali ke rumah. Kasihan, mungkin sebaiknya dia tewas dalam peperangan. Ketika dia berjalan memasuki pintu, dia terkejut saat melihat bahwa tempat ini sudah menjadi tempat pengungsian. Dia menyuruh mantan pengawalnya untuk menanyakan keberadaan istrinya. Namun, mereka melihatnya yang telah menjadi cacat, lalu mempermalukannya secara terang-terangan. Kamu bisa coba mencarinya di tempat pertunjukan. Mungkin saja kamu bisa menemukan istrimu. Pria itu ingin menahan diri, tetapi malah didorong sampai jatuh. Dia hanya bisa melihat mantan pengawalnya pergi begitu saja. Seorang anak laki-laki yang tidak tega melihatnya, lalu pergi ke sana untuk membantunya. Dia membantu suami Malena membersihkan pakaiannya. Namun, pria itu masih tidak mengerti apa yang terjadi pada kampung halamannya ini. Kenapa semua orang tidak ingin mengatakan yang sebenarnya? Pria itu hanya bisa mendengar beberapa kabar miring yang mengatakan bahwa istri yang paling dicintainya adalah wanita jahat dan dipukuli oleh semua orang. Pria itu kembali ke rumah dan terpaksa menjadi seorang pengungsi. Namun, dia tetap tidak bisa tidur. Saat itu, sepucuk surat tiba-tiba jatuh. Pria itu buru-buru melihat keluar dan hanya melihat punggung seorang anak laki-laki. Dia segera membuka surat tersebut. Akhirnya, pria itu mengerti apa yang terjadi kepada istrinya. Hanya aku yang tahu kebenaran tentang istrimu. Orang-orang di sini hanya mengatakan hal buruk tentangnya. Percayalah kepadaku, istrimu yang bernama Malena sangat setia kepadamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah dia cintai. Itu adalah sebuah kebenaran. Pria itu pergi mengikuti jejak yang ditinggalkan istrinya tanpa ragu-ragu. Apapun yang terjadi, Malena adalah wanita yang dicintainya. Dia tidak ragu lagi. Anak laki-laki itu melihat punggungnya yang kokoh dari belakang. Dengan perasaan campur aduk, setahun kemudian, Malena kembali ke kota itu lagi. Dia memegang lengan suaminya dengan pakaian sederhana dan ada banyak perubahan pada dirinya. Namun, dia tetap cantik. Gayanya yang dahulu telah hilang. Namun, semua orang masih terus memperhatikannya. Mereka tidak lagi terpukau dengan kecantikannya, tetapi mereka semua terkejut dengan keberanian Malena. Ketika dia pergi ke pasar, para wanita di sana tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Sebaliknya, mereka saling menyapa dengan hangat. Selamat pagi, Bu Scorpia. Malena menoleh ke arah suara itu. Setelah memastikan orang itu berbicara kepadanya, dia baru menjawab orang itu bahwa mereka pernah tidak sabar untuk bisa membunuhnya. Sekarang, mereka seperti bertemu teman lama dan menyambut Malena dengan hangat. Mereka berusaha memberinya hadiah, kecemburuan dan keserakahan telah menghancurkan Malena yang cantik. Andai mereka berada di posisi yang sama dengan dirinya, perasaan orang yang dikucilkan, mereka baru akan merasakannya. Saat berjalan pulang, jeruknya berjatuhan. Anak laki-laki itu akhirnya mengumpulkan keberanian dan memberikan bantuan kepadanya. Pertama kalinya mereka berbicara. Semoga beruntung, Nyonya Malena.